pembelajarannya yang akan disampaikan oleh Mbak Mia dan Mbak Aziza. Untuk Mbak Mia dan Mbak Aziza dipersilahkan. Mbak. Kok materi Apa? kokbot kan? Apa? Materi kokbot kan? Nggak tahu. Namanya kokbot. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri karena kayaknya nggak ada yang kenal saya ya. Oh iya, kalau ini nggak usah ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza, biasa dipanggil Aziza. Saya dulunya anggota Masih Apal di tahun 2020 ya. 2021. Terus Perkenalkan, nama saya Mia Latifah, biasanya dipanggil Mia. Saya juga dulu anggota Masih Apa, berarti angkatan 2019-20. ya mungkin biar semangat kita salam dulu ya. Masih semangat kan? Habis makan apa ngantuk? Kok suaranya satu doang sih? Ya Allah, aku merasa digantangin. Masih kan? Ayo kita salam dulu. Salam rimba. Salam. Salam rimba. Salam. Salam lestari. Lestari. Yo apa sih? Coba kamu yang ini ya. Kamu yang apa sih? Terus kalian tahu kan? Yang gimana coba contohin? Tumbuh bersama alam, tangguh di segala tantangan. Kamu yang ngawalin ya. Nanti kita yang ngomong. Ya. Masih apa SMK? Udah siap ya kalian? Yel. Ayo, 1, 2, 3. Masih apa SMK Negeri 1 Kendal? Kurang semangat, kurang kompak. Ya, ayo ulangi lagi yang kompak, yang semangat ya. Ayo lagi. 1, 2, bentar. Kak, bentar ya. 1, 2, 3. Ayo. Masih apal SMK Negeri 1 Kendal? Tumbuh bersama alam, tangguh segala tantangan. Oke, di sini saya Ziza dan Mbak Mia ingin menyampaikan sedikit materi terkait hipotermia dan juga kram. Sebenarnya kita juga nggak expert sih dalam bidang itu, cuman kita sama-sama belajar aja ya. Apa ya? Kalian tahu nggak apa itu hipotermia? Anjir aku. Ya mungkin sebelumnya udah pernah dapat materi tentang hipotermia apa belum? Berarti masih asing ya kan? Udah Tapi sekilas tahu kan apa itu hipotermia kan? Ada yang pernah ngalamin nggak di sini? Jangan sampai ya. Belum ya, belum semua ya. Tapi udah pada pernah naik gunung semua kan? Oh, belum. Ada yang udah, ada yang belum ya. Oh, oh ya udah. Oke, jadi mungkin secara singkatnya itu, atau di sini ada yang mau ngejelasin secara singkat hipotermia itu apa? Kamu tahu? Apa? Bener nggak? Bener? Bener? Ternyata itu yang salah ya. Iya sih. Mungkin ada pendapat lain lagi? Ada diem? Nggak ada? Ini pengurusnya yang lain. Iya. Ini pengurusnya yang mana sih? Yang hijau-hijau. Hijau merah. Yang kelas 1? Yang biru. Coba angkat tangan dong yang kelas 1. Yang tinggi? Ayo kurang tinggi aja yang dua-dua, ayo.
Ini yang biru kelas 1 semua. Sore. Oh, coba yang kelas 11 angkat tangan. Sedikit ya. Yang pengurus mana? Berdiri lu ya. Berdiri mundur. Oh iya. Oh iya sih. Oke, jadi hipotermia itu secara singkatnya adalah gejala atau penyakit penurunan suhu tubuh kita secara drastis. Nah, itu untuk turun suhu tubuhnya itu di bawah ya berarti. Di bawah 35 derajat Celcius karena kan suhu tubuh manusia itu normalnya 36 sampai 37. Jadi kalau udah di bawah 35 derajat Celcius itu kemungkinan kita bisa terkena hipotermia. Gitu. Terus ciri-ciri hipotermia ada yang tahu nggak? Ayo dong, anak cinta alam. Ada yang tahu nggak nih ciri-cirinya? Menggigil, ya benar. Terus ada lagi? Mukanya pucat. Apa? Ada yang jawab tadi? Selain menggigil apa? Kulitnya pucat. Itu berarti kalau kulit pucat enggak make up ya? Enggak ya. Kulit pucat iya, salah satunya itu menggigil iya. Terus ada lagi tadi sesak nafas iya. Terus ada lagi? Apa? Rajin banget browsing ya? Aku juga browsing sih. Kebingungan. Terus ayo siapa? Kram ya. Terus ada lagi? Biru. Kamu ada birunya. Ya itu pucat ya Pak. Ada lagi? Kalau kita tiba-tiba bingung terus kayak kurang sadarkan diri gitu, termasuk ciri-cirinya nggak? Iya. Yang yang sadaran Ya mungkin itu kan tadi sebenarnya kondisi hipotermia itu ada dua. Itu yang tadi disebutin sama teman-teman itu kondisi ringannya. Sebenarnya ada lagi kondisi yang lebih parahnya atau sudah suhunya itu udah di bawah 32 derajat Celcius. Biasanya itu dia udah nggak menggigil lagi, malah dia merasanya lebih kepanasan. iya. Suhunya udah rendah, terus dia malah merasa kepanasan. Itu biasanya malah kondisi panas kan biasanya malah pengen buka baju, maksudnya pengen Nggak merasa kedinginan lagi gitu loh. Nah pada kondisi tersebut itu malah membahayakan kalau dia udah merasa kepanasan. Padahal di kondisi tersebut dia itu sebenarnya kedinginan, cuma udah nggak merasa dingin lagi Karena udah terlalu ini suhu tubuhnya udah terlalu ini ya. turun drastis gitu. Terus kadang parahnya hipotermia itu kadang kita juga nggak sadarkan diri, itu bahaya juga kan. Apalagi kalau pas naik gunung tiba-tiba nggak sadarkan diri kan, itu menyusahkan dan juga bikin khawatir nggak sih? Iya kan? Ya terus kesulitan untuk bernafas, iya sesak nafas tadi kan. Terus kesulitan berjalan itu juga termasuk. Nah menurut kalian bahaya nggak sih hipotermia itu? Kenapa? Nah, betul. Selain itu, menyusahkan. Ya Allah. Ya iya sih, tapi jangan jujur-jujur amat ya. Kasihan temennya kalau ditinggal. Ada lagi? Apa? Ayo dong, ya Allah. Pada diem semua, ngantuk ya? Nah, apa tadi? Bahayanya hipotermia itu ya benar bisa menyebabkan kematian. Itu paling parahnya ya. Terus bisa bikin kita serangan jantung juga. Bisa merusak sistem saraf juga. Dan parahnya yaitu bisa menimbulkan kematian juga. Jadi
untuk kalian semua, karena ini kan pecinta alam ya, sering di alam, sering naik gunung, apalagi suhu tubuh suhu alam kan dingin banget kalau di gunung ya. Itu kalau bisa kalian prepare dengan baik fisiknya, persiapannya, biar ketika kita naik gunung itu aman. Apalagi kalau izin orang tua kan susah pasti ya. Jadi pastiin ke keluarga kalian kalau kalian ingin pergi-pergi ke gunung itu kalian sendiri harus menjaga tubuh diri kalian sendiri ya. Terus tadi ciri-cirinya udah, penyebab belum, enggak, itu akibatnya kan, akibatnya tadi ciri-ciri, terus gejalanya, terus penyebab hipotermia. Kenapa? Kan kadang banyak nih orang mendaki gunung tapi nggak semuanya kena hipotermia kan. Terus ada juga yang kena hipotermia. Itu kenapa sih kok bisa orang itu kena hipotermia? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah belajar nggak? Belum makan. Apa? Belum makan itu ya, pintar. itu. Ya itu salah satunya, belum makan. Jadi kalau kita nanjak gunung usahakan meskipun sedikit sesuap, enggak sesuap sih, itu terlalu sedikit. Mungkin Spiring. 5 apa? Spiring. Sepiring itu kebanyakan Pak. Paling enggak roti lah. Ya, tapi kalau bisa nasi sih. Kalau bisa sebelum nanjak itu kalian perutnya diisi dengan nasi dulu. Mau itu banyak, mau itu dikit. Karena apa ya? Selain menjaga diri kita kan itu juga bahaya kalau semisal kita di jalan terus energinya habis, terus mungkin ada yang punya asam lambung, itu juga bisa menyebabkan hipotermia juga gitu kan. Jadi sebelum kita menolong orang lain, usahakan kita menolong diri kita sendiri dengan cara menjaga kesehatan, prepare dengan baik gitu ya. Karena kan di sini ada yang belum pernah naik gunung juga kan. Ini buat bekal aja, sama-sama belajar. Terus tadi selain belum makan, ada lagi pakaian yang kurang memadai. Contohnya gimana? Ya, yang keras, biar temennya dengar. Pakai pakaian yang tipis, tidak pakai jaket kayak gitu kan, Rokok. pomo-pomoan aja. Itu juga bahaya kalau di gunung. Mungkin kita merasa diri kita kuat di suhu dingin, tapi kita nggak akan tahu musibah itu datang kapan kan. Jadi sebisa mungkin prepare dengan baik, pakai pakaian yang tebal, jangan yang tipis ya. Apalagi kalau FOMO, itu pasti cewek-cewek itu pada FOMO. Kenapa diem semua sih? Ya kan. Jadi kalau naik gunung pastiin pakaian yang kalian bawa, entah itu baju, entah itu celana atau yang pakaian ganti, itu usahakan yang tebal dan yang bisa menjaga diri kita dari suhu dingin biar tetap aman gitu ya. Terus selain itu ada lagi ayo, ada yang mau jawab? Ayo dong. Bajunya basah ya, itu termasuk. Makanya kenapa kita harus selalu menyediakan jas hujan, pakaian ganti, jaket itu untuk mengatasi atau mengantisipasi ketika kita kena hujan di jalan, kan pasti kehujanan. Kalau kita nggak bawa jas hujan kan basah nih, mau ganti juga di mana kan, nggak ada ini ya, nggak ada musola, nggak ada tempat teduh gitu kan. Jadi usahakan kalian membawa jas hujan, karena kalau pakaian kita basah terus kita paksain jalan di suhu dingin, itu bisa menyebabkan hipotermia karena kita udah terlalu menahan suhu dingin di sana,
terus tubuh kita jadi nggak merespon lagi suhu dingin itu. Makanya kita merasa justru malah udah dingin nih, udah menggigil nih. Itu bisa jadi kita suhunya malah ngerasa panas. Nah itu kan ciri-ciri dari hipotermia ya. Nah hati-hati untuk, jadi pokoknya kalau naik gunung itu prepare-nya harus benar-benar safety. Jangan ribet, bawanya berat, nggak mau, nanti aku nggak kuat. Tapi itu demi kesehatan kalian. Kalau kalian di sana kenapa-kenapa, itu yang repot teman-teman kalian, dan teman-teman kalian pun juga dia masih berusaha untuk menjaga diri sendiri kan. Gitu. Jadi usahakan untuk diri kalian itu safety. Bener kan? Iya. Terus ada lagi? Ya mungkin tadi kan udah masuk ke penyebabnya ya, udah pada tahu mungkin tadi dari kondisi tubuh yang paling utama. Terus ada juga kelembapan itu kayak kalian udah basah gitu loh, udah basah terus nggak ganti, terus tetap dipakai terus walaupun itu di perjalanan kamu tetap pakai basah, nggak pakai jas hujan sampai di tempat camp atau sampai di puncak, itu kan berarti udah salah satu penyebab dari hipotermia tersebut. Terus juga ada gejala penyebab lain, misal kayak kalian lagi kondisi badannya itu nggak fit, kepalanya pusing atau kalian lagi biang tapi kalian tetap paksain buat tetap lanjut beraktivitas di gunung. Ya itu juga salah satu penyebab dari hipotermia juga. Nah untuk pencegahannya itu kalian bisa tetap atur kondisi tubuh kalian biar tetap di kondisi atau di suhunya tetap stabil, jangan sampai kedinginan. Itu caranya bisa, misal hujan nih, kalian harus tetap pakai jas hujan, jangan walaupun gerimis atau cuma kabut. Nah itu kan biasanya walaupun kabut itu lama ya, jangan dipaksain tetap pakai pakaian biasa tapi tetap pakai jas hujan. Terus ya minimal jaket, itu kan kondisinya kan dingin, terus hujan juga, itu paling nggak pakai jaket, terus sediain jas hujan juga. Nah terus bisa, kalau udah di tempat camp nih, udah camp, itu bisa buat perapian. Ya sebenarnya menurut aku sendiri ya, kalau kita ngecamp, walaupun sekarang banyak gunung dilarang buat perapian, tapi kalau di tempat camp biasa itu kalau suhunya udah dingin, itu diusahain tetap buat perapian. Ya menurut aku sih nggak cuma buat nahan dingin aja, itu bisa buat kumpul-kumpul juga, bisa buat ngobrol juga kan, perapian. Ada lagi. Terus kalau misalkan tempatnya nggak boleh buat perapian, kita harus ngapain Mbak? Paling enggak itu pakaiannya, yang diutamain pakaian. Jadi kalau misal kalian sampai tempat camp, pakaian kalian basah, itu harus segera ganti ya. Walaupun biasanya bukan karena hujan ya, biasanya kan keringetan juga lembab, kan, itu lembab, itu tetap harus ganti. Makanya kalian kalau naik gunung kan bawa pakaian ganti ya. Itu yang satu buat trekking, yang satunya buat pakaian ganti saat tidur. Nah paling penting itu saat tidur harus pakai pakaian yang hangat ataupun yang nggak basah. Udah. Pencegahannya apa? Pencegahannya lagi. Ya itu tadi pencegahannya. Jadi kurang lebih hipotermia itu meskipun mungkin dari kita ya semoga kita nggak pernah kena hipotermia ya, cuma kan sebagai edukasi aja, apalagi kita anak alam itu kita harus tahu gimana sih cara menangani hipotermia, gimana cara mengatasinya atau mengantisipasinya itu kayak gimana. Nah, mungkin nambahin sedikit ya, tadi mungkin kelupaan ada gejala hipotermia itu biasanya tangannya mengepal sama lidahnya itu kayak ke dalam gitu loh. Nah itu bisa ditangani, jangan sampai lidahnya itu tetap masuk ke dalam. Itu bisa pakai kain atau intinya kain yang nggak keras lah, bisa yang penting lidahnya jangan sampai ke dalam, itu diusahain tetap keluar. Terus tangannya bisa juga dipakaiin kain biar dia nggak diikat, maksudnya buat apa ya, ngeganjel aja lah. Tangannya juga kan itu bahaya ya, tangannya kalau mengepal kan nggak tahu kukunya itu panjang apa enggak, itu dikasih kain aja
biar itu nggak melukai. Ya mungkin itu aja sih tambahannya. Soalnya pernah kejadian juga salah satu gejala hipotermia itu juga itu tangannya mengepal. Terus biasanya kalau udah kedinginan itu dia nggak ngerasa kalau dia udah minum air hangat, terus megang barang yang panas. Dia emang nggak terasa, tapi nanti efeknya setelah dia udah sadar itu nanti merah-merah. Terus dia juga kalau kan biasanya kalau kita nyadarin orang biasanya ditampar-tampar gitu ya, itu emang nggak kerasa bahwa kalau kita lagi hipotermia, tapi dia kerasanya pas udah sadar itu sakit semua pasti badannya. Mungkin dari materi hipotermia ini ada yang mau ditanyain nggak atau ada yang kurang jelas? Boleh tanya-tanya. Penanganannya. Misal kita menjumpai teman kita yang seperti itu kan mungkin bisa di-share. Ya mungkin untuk penanganannya ya, yang pertama itu kita amanin dulu si korban ke tempat yang hangat, minimal ke dalam tenda lah. Kalau kita lagi ngecamp itu ke dalam tenda atau di tempat yang teduh atau enggak kena air hujan. Kemudian kita lihat dulu pakaiannya itu basah apa enggak. Kalau emang kita lihat itu pakaiannya basah, kalau kita ada pakaian ganti atau pakaian kering, itu digantiin aja, sesama cewek atau sesama cowok, digantiin pakaian yang kering. Ya bisa dikompres. Kita sediain air hangat kayak teh atau ya intinya air hangat. Ya kita coba sadarin dulu, kemudian bisa pakai emergency blanket. Ada yang tahu emergency blanket? Aluminium foil. Ada yang tahu nggak? Aluminium foil buntel tetes. Ya makanya nanti cari aja deh emergency blanket. Itu gunanya juga menghangatkan, kayak apa ya namanya? Nanti coba dicari, itu bisa buat menghangatkan. Terus kalau emang udah bener-bener parah nih, semua cara udah dilakuin, yang tahap terakhir itu skin to skin. Apa itu Pak? Dalam bahasa Arabnya dipeluk ya? Ya skin to skin itu kayak Belum legal sama sama tubuh lah, tapi sesama yang muhrim. Sama jenis lah, cewek-cewek, cowok-cowok gitu. Itu yang paling kalau udah dia darurat banget itu bisa pakai skin to skin. Udah. Ada yang kurang jelas nggak dari penanganan hipotermia itu? Udah jelas ya. Terus ada yang mau ditanyain lagi soal hipotermia? Atau yang kurang jelas? Ngantuk sih. Malak apa ya? Habis makan ngantuk sih. Ayo tanya, ayo. Ada yang tanya lagi nggak? Kalau nggak ada yang tanya, kita lanjut ke materi yang kram ya. Nah, mungkin teman-teman paling udah tahu ya kondisi kram itu gimana rasanya. Udah pernah ngerasain semua ya? Kram, tahu nggak kram? Kram. Tahu? Pernah kan? Atau belum pernah? Jangan deh, jangan. Karena kram itu penyakit yang paling sering dialami ya kalau kita lagi hiking, kita lagi olahraga, kita lagi di gunung. Jadi kita memang perlu mempelajari itu meskipun nggak banyak. Ayo dong, melek dong. Kurang keras Kak. Oh ya, untuk penyebab dari kram itu biasanya kalian dehidrasi atau kurang minum. Biasanya kan kalau kita lagi trekking itu kita nggak ngerasa nih kalau haus, tetap jalan aja. Padahal itu minum itu wajib loh. Minimal nggak berapa menit sekali itu langsung dia minum biar kalian nggak dehidrasi. Itu bisa menyebabkan kram. Terus kelelahan otot tadi, biasanya kan kram kalau kita lagi kegiatan di kaki ya, itu karena yang beraktivitas paling sering itu kan di kaki. Terus ada juga suhu yang ekstrim, kayak tadi
tempat yang dingin itu juga sering terjadi kram tiba-tiba. Nah, untuk penanganannya itu bisa mungkin pencegahannya dulu ya. Kalian kalau trekking itu diusahain sebelum kalian jalan itu pemanasan dulu. Ya jangan sampai kalau kalian udah selesai semua checklist atau udah packing, jangan langsung jalan, diusahain tetap pemanasan ya walaupun sebentar. Tapi itu bermanfaat banget buat selama perjalanan kalian. Nah, untuk penanganannya itu kalian diusahain berhenti dulu. Berhenti, tetap tenang, kemudian minum air. Kan tadi penyebabnya bisa juga dari dehidrasi. Jadi kalian tetap diusahain bawa air putih. Kalau kalian kram itu berhenti terus mencukupi kebutuhan air kalian dulu. Kemudian bisa lakuin kompres dengan air hangat di posisi badan kalian yang kram. Misal kaki nih, kakinya bisa dikompres pakai air hangat. Terus tetap makan makanan ringan. Biasanya juga kalian paling pakainya hotin cream itu kan, bisa pakai itu hotin cream yang semprot. Ya rasanya emang dingin ya, tapi paling enggak pasti penanganan kalian yang pertama itu yang kalian lakuin, yang efisien lah, yang langsung ada gitu. Ada yang mau ditanyain nggak soal kram? Udah, mungkin materi dari kami terkait hipotermia dan kram itu kita cukupkan ya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas kami mohon maaf, kalian bisa cari lebih jauh lagi melalui internet ya. Mungkin kami cukupkan ya Mbak. Oke. Terima kasih untuk waktunya, kalian udah mau mendengarkan materi yang nggak seberapa ini tapi memang penting ya. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.